Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masi from Menara Doa, Jakarta. Masih dalam pembahasan tentang kingdom culture yang terdapat dalam Matius 7, kita akan kembali membahas pembahasan kita yang ada di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Kita akan membahas kembali nih ya Bu di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kalau di Alkitab judulnya hal pengabulan doa. Saya bacakan terlebih dahulu ya Bu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, ini soal pengabulan doa. Minta, cari, ketok. Nah, itu apakah adalah dalam kita berdoa ada satu ketekunan gitu Bu yang harus kita lakukan, itu kita tetap pursue gitu ya, kita minta, lalu kita cari, lalu ketok gitu. Iya. Ya, sebetulnya ini level doa. Ya, di dalam doa Tuhan mengajarkan sesuai dengan yang hal-hal yang barusan kita sudah bahas ya tentang itu. Dan juga di ayat-ayat sebelumnya ya, itu juga mengenai tentang menghakimi ya, semuanya dengan juga jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Nah, dilanjut dengan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ya kan, seperti itu. Ini sebetulnya suatu level di dalam permohonan, di dalam doa, di dalam sikap kita kepada Tuhan. Dan ini juga berbicara tentang juga ketekunan ya. Ketika kamu meminta, mungkin akan segera mendapat. Itu ada suatu level di mana ketika kita berdoa, meminta, langsung kita dapat. Ada. Ya. Ada momen di mana kita pernah mengalami hal tersebut. Ya, ketika katakanlah seperti level seorang anak-anak, ya, anak kecil, ya, waktu dia minta dia dapat langsung ya, haus dia dapat minum, seperti itu. Jadi ini kerohanian kita yang Tuhan mau ajarkan, supaya kita nggak satu di level itu aja, nggak cuma minta aja, nggak cuma, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita minta pasti akan diberikan, tentunya dengan apa yang sesuai dengan kehendaknya ya. Mintalah dan teruslah meminta ya. Mintalah dan teruslah minta, bukan cuma minta sekali. Ya, di sini tentang ketekunan di dalam kita bergaul dengan Tuhan, ketekunan di dalam kita ini berhubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita cuma minta sekali nggak dikasih, ya sudah deh. Nah, misalnya seperti ada suatu saat minta sekali dapat. Tapi ada kalanya ketika minta berkali-kali nggak dapat. Tapi kita harus terus minta karena firman Tuhan kalau di dalam Amplify lebih bagus lagi, tepat ya, keep on asking. Ya, berarti terus, nggak hanya sekali. Kalau kita tadi baca mintalah maka kamu akan diberi. Jadi kayaknya instan banget gitu ya. Tapi dalam hal minta ini bukan sesuatu yang instan sebetulnya. Tapi seringkali mindset kita itu, wah kalau kita minta pasti langsung dapat. Nah, yang diminta oleh Tuhan adalah suatu level di mana kita juga tekun. Ya, mintalah dan teruslah minta, maka itu akan diberikan kepada kamu. Ya. Dengan percaya bahwa itu akan diberikan kepada kamu. Dan ketika sudah minta, kok masih belum? Ya. Mungkin
yang kita minta itu adalah sesuatu yang salah. Ya, yang kita minta itu adalah untuk memenuhi hawa nafsu kita. Ya, yang kita minta itu adalah tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita harus naik ke level yang berikutnya, yaitu carilah. Cari. Maka kamu dapat. Cari di sini kalau kita minta, kemudian kita nggak dapat. Kita jangan berhenti, jangan putus asa, tapi naik ke level berikutnya adalah cari. Cari di sini, cari apa? Cari kehendaknya Tuhan. Cari apa yang Tuhan kehendaki. Cari firman-Nya, cari wajahnya. Ya, kita bergaul lagi, lebih intim lagi. Cari, Tuhan apakah Engkau mengendaki apa yang tadi kami minta? Nah, seperti itu ya. Tuhan, apakah yang kami minta itu sesuai dengan kehendak-Mu? Kita mencari wajahnya, kita mencari Dia, mencari isi hati Dia, apa yang dikehendaki Dia. Maka ketika kita mencari wajahnya, mencari dahulu yaitu kerajaannya yang kita sudah bahas, mencari kebutuhan dari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka kita tahu, oh ternyata yang Tuhan kehendaki itu begini. Nah, maka itu kita mencari. Nah, dengan kita mencari ini kan lebih sukar daripada minta, ya kan? Kalau mencari itu kan kayak mencari kan lebih sukar, cari ini. Ya, suatu saat kamu mencari bisa juga langsung dapat, menemukan, ya kan? Tapi suatu saat juga kalau benda itu kecil, ya, untuk mencarinya juga butuh teliti, butuh lebih jeli lagi, butuh lebih suatu ketekunan yang ekstra lagi, lebih lagi, ya, supaya ketika kamu mencarinya kamu lebih fokus lagi, lebih fokus lagi. Nah, ketika suatu saat kita mencari kita nggak dapat, kita lebih fokus lagi cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan berkata kalau kamu mencari, kamu akan mendapat. Ya, ya gimana apa ini? Dalam mencari nih ya Bu ya, mungkin banyak juga yang terkecoh gitu ya, bukannya mencari Tuhan gitu ya. Maksudnya ketika kita minta kan nggak dikasih, minta. Aduh saya udah doa bertahun-tahun nggak dikasih, akhirnya ketika cari gitu ya, banyak yang mungkin berpikiran bukan cari Tuhan gitu, tapi aku akan cari solusi yang lain gitu, misalnya apa gitu, supaya ya istilahnya kayak mungkin ini jalannya Tuhan kali ya, kalau misalnya begini gitu. Dengan ketika aku mencari begini, ya mungkin dengan cara ini Tuhan akan menjawab doaku gitu. Instead of mencari, tadi yang Ibu bilang, mencari Tuhan, cari wajah Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang aku doain gitu ya. Tapi akhirnya banyak yang, bahkan aku pernah juga ada di situ, jadi yang akhirnya aku carinya adalah mungkin aku harus cari yang lalala ya gitu lah ya Bu ya, yang ini gitu, yang instead of cari Tuhan, ya aku pikir dengan aku mencari jalan ini ya kali-kali aja Tuhan buka jalan gitu dan menjawab doaku lewat jalan ini gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, tentunya mungkin ya ketika kamu mencoba dengan hal tersebut, dengan solusi yang tersebut, mungkin tanda kutip kamu menemukan, tetapi itu tetap bukan yang kau cari yang sesungguhnya. Bukan yang kau doakan yang sesungguhnya, tapi itu hanya sebagai suatu bagi kamu, oh ganti, oh ini kayaknya ini sebagai pengganti seperti ini. Tetapi itu nanti kamu akan terus lagi, akan seperti itu lagi. Tapi kalau kita mencari sungguh-sungguh dulu terlebih dahulu, daripada kita mencari yang tadi solusi lain, kalau kita mencari wajahnya Tuhan, pertama itu ada suatu ketekunan yang Tuhan temukan dalam diri kita. Dan ketika kita mencari wajahnya, nah itu pasti Dia akan menemukan. Kita akan menemukannya, maksud salah. Ketika kita mencari wajahnya, ini pasti akan diberikannya kepada kita. Tapi kalau kita mencari sesuatu hal sesuatu benda yang menurut kita untuk kepentingan kita, itu bisa saja sih terjadi. Itu bisa saja kamu bisa menemukannya. Tapi keinginan Tuhan adalah kamu cari aku dong, gitu loh. Kamu cari aku dulu dong. Sedangkan apa yang kau cari itu ada di dalamku. Tapi yang terpenting seharusnya kita mencari Dia terlebih dahulu. Betul. Seringkali kita memang salah fokus, ya. Kita lebih fokus kepada bendanya yang kita butuhkan, sedangkan kita lupa apa yang kita butuhkan itu ada dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita melupakan Dia. Ya, walaupun secara ini tidak nih, tetapi terselubung dengan maksud tersebut, kita saking sibuknya mencari sampai bisa melupakan. Itu bisa terjadi. Iya, bisa dan juga akhirnya sih. Nah semakin jauhlah
pencarian kita dan semakin keluarlah daripada Tuhan yang kita carikan. Sedangkan Tuhan yang kita cari itu deket banget nih sama kita di sini. Saya things ya, di ini yang mau kita cari Tuhan. Tapi kita nggak lihat bahwa apa yang kita butuhkan di sini nggak kelihatan. Iya. Kita cari yang ke sini. Akhirnya semakin jauh daripada apa yang kita sesungguhnya yang kita cari itu dekat banget gitu loh. Tinggal kita lebih dalam lagi, lebih tekun lagi, lebih terus ya. Keep on seeking. Jadi kita terus cari. Hari ini kita berdoa, kok kayaknya Tuhan gak ada ya. Kita tetap Tuhan seru-serukan nama Dia. Tuhan cari Dia. Saya percaya karena Tuhan berkata Dia akan memberikan untuk kita bisa menemukannya. Amin. Ya, selama kita tetap mencari. Tapi seringkali ya kalau kita mencari wajah Tuhan itu lebih sukar lagi kayaknya, lebih gampangan cari benda gitu. Kadang ya itu dia bukan. Kadang kalau misalnya orang gue butuhnya ini kok disuruhnya ini gitu loh, kayak gitu kan, maksudnya kayak sudahlah gitu, kayak gitu, kali-kali aja melalui hal ini jawaban Tuhan ya kan. Iya. Gitu, karena memang mungkin pencapaiannya hampir sama dengan yang kau cari, ya kan? Iya. Tetapi tetap caranya atau isinya sebetulnya nggak sama yang kau cari itu. Ya. Disinilah makanya Tuhan kasih level mintalah dan terus mintalah maka kamu akan diberi. Ya. Tapi nggak berhenti di situ, nggak cuma minta aja gitu. Tapi harus lebih ada suatu usaha di mana bukan usaha kita cari mati-matian, tapi lebih tekun lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, yaitu cari hatinya Tuhan, cari wajahnya Tuhan, cari kehendaknya Tuhan. Nah, ini yang bisa menolong kita untuk mencari ya Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita mencari, pasti kita akan menemukan apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mendahulukan mencari Tuhan, sebetulnya kita tidak akan kehilangan waktu banyak, lebih hemat waktu, sehingga kita ini toh ya maksud. Jadi kita akan lebih tahu lagi, lebih detail lagi, lebih mengerti. Dan kalau kita mencari dan sepertinya kita sudah menemukan atau tidak menemukan, nah Tuhan katakan naik lagi lah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Keep on knocking. Ya, jadi di sini ada suatu juga usaha yang kemarin juga saya mendapatkan, bukan hanya usaha, tapi ketika kita kalau mencari itu mungkin di dalam aja, seperti kayak mengetuk itu kan kamu membutuhkan sesuatu yang kamu harus korbankan. Kita mengetuk pintu berarti kita harus dalam posisi berdiri dan ada suatu tenaga, ada ini seperti itu. Dan terus sekali nggak dibukain, terus keep on knocking. Terus menerus sampai pintu dibukakan. Nah, kita tetap terus, nah ini level dalam hubungan kita dengan Tuhan, doa. Teruslah bergaul, teruslah mengetuk pintunya, teruslah sampai pintu dibukakan. Teruslah cari, teruslah mencari kehendaknya. Terus, nah kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh gagal berhenti dengan, cari, nggak dapat, ya sudah deh, gitu. Ketuk pintu sekali, nggak dibukain, ya udah deh gitu. Malu juga nunggu di luar. Nah, malu nunggu di luar, dilihat orang. Nih kok orang ini kok berdoa, katanya dia itu WL, katanya gitu ya. Katanya dia itu hamba Tuhan. Berdoa kok nggak dijawab gitu ya. Kan orang bisa memandang melihat, kasihan banget ya dia ngetuk pintu dari tadi kok nggak dibuka-buka. Iya. Nah, itu dinilai oleh Tuhan. Di mana kita itulah di dalam level yang mengetuk ini ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu misalnya harga diri kita, kemudian ego kita, kesombongan kita, dan semuanya kita harus mau merendahkan. Semakin tinggi level yang dikehendaki Tuhan, semakin kita harus merendahkan hati kita. Semakin kita merendahkan sampai rendah, sampai pintu dibukakan. Mungkin orang lain melihat kasihan banget deh. Nah, di situ kita merendahkan hati kita, memposisikan kita di level yang terendah, dan kita memberikan posisi kita ini di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan melihat itu. Ya, walaupun dilihat orang gitu ya secara kasat mata, secara manusia, rendah banget loh, mau sampai mau kayak segitu-gitunya gitu, sampai gitu ya.
delosor, Iya, sampai sampai ngesot. iya, sampai iya sih, sampai ngesot-ngesot gitu ya. Orang lihat kan kayak apa yang aku alamin juga gitu ya ketika sempat gitu ya ada serangan-serangan gitu ya dari pikiran segala macam ketika ngelihat sosial media. Ternyata aku pikir tuh aku cuek gitu ya, ternyata aduh jelek juga gitu ya ketika ngelihat orang dengan umur aku dengan pencapaiannya gitu ya, sementara I'm here gini-gini aja gitu kan, atau apa gitu yang membuat ketika ada suara-suara yang bilang gitu ya Bu ya, kamu gagal, kamu gagal, kamu gagal, you are a failure, kamu gagal kayak gitu, sampai sehingga membuat aku down down. Ini bukan endorsernya buat Tuhan ya, tapi yang bener-bener Down sendiri. down sendiri gitu ya, yang aduh gimana gitu ya, dan ternyata ya inilah yang memang Tuhan mau gitu ya Bu. Iya. Aku wondering juga gitu ya, bertanya-tanya kenapa sih Tuhan tuh istilahnya gini, kayak Abraham nunggu berapa puluh tahun buat si Ishak gitu. Daud juga udah diurapi jadi raja tapi nggak jeng-jeng jadi raja, nunggu dulu sampai dia benar-benar jadi raja. Kenapa sih Tuhan tuh, kayaknya aku selalu berpikir, Tuhan kenapa sih kamu tuh seneng banget nunggu gitu ya, membuat orang nunggu gitu ya, yang mana adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan gitu ya, menunggu atas setiap janji-janji Tuhan, jawaban-jawaban doa yang sudah kita naikkan, kita udah minta, udah cari, udah ketok. Tapi kenapa sih Tuhan ada seneng banget gitu ya Bu, aku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu pasti semuanya nunggu gitu ya, nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung Abraham diomongin begini langsung tahun depan langsung jadi atau apa gitu, tapi dia harus nunggu lama gitu, yang lama gitulah gitu. Nah, itu kenapa ya Tuhan suka banget sih buat kita nunggu gitu loh, padahal kita nggak suka nunggu gitu kitanya gitu. Sebetulnya kita tidak diciptakan ya untuk seperti itu. Kita serupa dengan gambarnya. Karakternya juga serupa dengan karakter ilahi. Iya, Ya, karakter daripada Tuhan Allah Bapa itu adalah penuh kasih dan sabar. iya, Itu pasti. Ya, ya semuanya ya harus kembali kepada kejatuhan manusia. Karena akibat dosa dan iblis itu yang nggak bisa sabar menunggu. Iblis tidak memiliki kesabaran dan iblis tidak mau menunggu. Nah, itu yang sudah ditransfer dan dimasukkan dalam manusia. Sehingga itu membentukkan suatu karakter iblis dalam manusia. Ya. Kalau saja pada saat itu manusia tidak mengizinkan, dia mau sabar menunggu Tuhan hadir datang, pasti dia sudah mendengar perintah jangan makan. ya. Tapi karena iblis yang sudah merasuk, iblis yang sudah menggoda, dan karakternya adalah tidak pernah sabar dan tidak mau merendahkan diri, nah itulah masuk dalam manusia. Dan itulah yang terbentuk dengan kita saat ini. Iya. Manusia dagingan kita ada seperti itu, nggak sabar menanti, dan juga tidak memiliki kerendahan hati. Nah, itu yang Tuhan mau hilangkan, itu yang Tuhan mau pupus, itu yang Tuhan mau matikan, supaya kita tidak lagi memiliki karakter daripada iblis. Iya. Dan kalau misalnya kita menerima banyak kemudahan-kemudahan, karakter itu nggak akan hilang. Karakter untuk menjadi sombong, karakter untuk menjadi gampang, minta dapat, cari ketemu, ketuk Langsung dibuka, buka. enak dong. Jadi kita jadi anak gampangan. Sedangkan Tuhan tidak mau kita ini menjadi anak gampangan. Iya. Karena anak gampangan ini gampang sekali kita jatuh lagi dalam dosa. Makanya dia mau membentuk kita, karakter kita itu menjadi seperti dia lagi. Yaitu memiliki kesabaran, memiliki kerendahan hati, dan memiliki ketekunan. Karena hanya dengan ketekunan ini kita ini terus bisa menanti Tuhan dan akhirnya kembali lagi ke level yang sama seperti waktu pertama kali dia menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia. Iya. Karena dia tekun. Ya. Nah itu yang dasar, itulah yang Tuhan mau kembalikan kita. Makanya kita nggak gampangan, nggak dibuat gampang. Kalau kita dibuat gampang enak sekali. Besok kita langsung jatuh lagi dalam dosa. Iya. Oh gampang deh kayak gitu. Ya. Tetapi kalau Tuhan itu kayaknya bukan sengaja. Tuhan tidak sengaja membuat kita ini. Tapi Tuhan tuh mau mendidik kita. Tuhan tuh mau menghilangkan karakter-karakter dari iblis yang masih ada dalam kita. Yang kita tidak mau akui. Karena kita sudah terlanjur melayani. Karena kita sudah terlanjur di posisi yang tinggi. Sebagai
pembicara, sebagai pemusik, sebagai pemuji, sebagai pendoa, sudah ketahuan, sudah kelihatan di orang-orang, tapi ternyata ada karakter iblis dalam kita, karakter keduniawian yang masih dalam kita, yaitu nggak sabar, yaitu mau sombong, Ya. itu masih ada. Nah itu Tuhan mau kikis, mau buang itu semua, mau memprosesnya sehingga dia bisa menemukan kita tak bercacat, tak bercela lagi, seperti yang dia kehendaki. Jadi sebenarnya jawaban Tuhan itu tergantung dari kitanya dong, Bu. Betul, sebetulnya sudah ada jawaban, itu tinggal kita ini mau nggak kita ini mengikuti dengan apa yang dia desain, dia maui. Seringkali kita kan nggak mau, kita kan mau Yes. jalan sendiri. Nah itu kan berarti kalau kita nggak mau jalan sendiri, berarti kan kita karakternya bukan karakter Kristus yang ada pada kita. Ya kan? Maunya sendiri, mau minta ini langsung dapat, mau cari ini langsung dapat juga, mau ketuk langsung dibukakan. Berarti kan kemauan kita sendiri. Sedangkan Tuhan mau apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi bukan kemauan kita lagi, tapi kehendak Dia, kemauannya Dia. Itu yang terpenting, gitu. Ya, Iya. ya itu sih. Coba kita buka di dalam Ibrani. Ya, Ibrani 10. Di ayat yang coba mulai dari 32 deh. Ya. BK boleh baca? Iya, Ibrani 10 ayat 32. Ingatkah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang dan akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya. Jadi ketika kita pernah menjadi tontonan orang nih, ya kan? Ya. Seperti itu. Justru Tuhan adalah untuk supaya kita ini mendapatkan ketekunan. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan ini penting sekali. Di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, ketekunan itu sangat penting. Ya. Karena dia adalah sifatnya adalah tekun. Tentunya dia menghendaki kita mempelainya harus memiliki ketekunan yang sama. Dan Tuhan dikatakan di sini, orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan, yang sudah hidup oleh iman, ya, apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Artinya mengundurkan diri ketika dia minta, nggak dapat, nggak dikasih. Cari, udah cari berapa puluh tahun, kok nggak ketemuin. Sudah ketuk sampai tangan sakit, sampai gimana, kok nggak dibuka-bukain. Berapa lama lagi? Sudah deh, mundur aja. Tapi Tuhan mau kita ini tetap tekun. Ya. Karena kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amen. Nah, itu di dalam kita tekun itu mengandung iman, percaya, ketekunan. Iya. Ketekunan ini yang penting bagi Tuhan. Dan selama kita mengiring Tuhan, menantikan Tuhan, kita hidup di dunia ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Iya. Dan kita membutuhkan ketekunan itu. Nah, ketekunan itu akan didapat, akan muncul bila kamu ngalami tadi halangan itu, Beka. Iya. Ketika kamu minta, tapi belum dikasih. Nah, itu kamu naik level lagi. Cari dong, cari. Sudah cari, tapi tetap belum diberikan, tidak menemukan. Naik lagi, ketuk. Tapi
Tapi pasti ketika engkau mengetuk, pintu akan dibukakan. Karena ketika engkau melakukan ketuk ini, Tuhan Allah Bapa itu menyelidiki ketekunan kita. Oh ya, ketekunan kita pasti akan dibukakan pada waktunya Dia. Sampai Dia menemukan ketekunan kita yang sudah sama dengan Dia. Wow, ya jadi nggak ada yang instan ya Bu di dunia ini. Ya. Mie instan pun harus Tetap nunggu harus 5 5 menit. Emangnya Gak bisa langsung. langsung dimakan. Gitu ya. Jadi ya memang ketika mengikut Tuhan, ketekunan itu diperlukan ya Bu. Sangat diperlukan. Ya, kalau tidak, ya kita nggak bisa mengikut Tuhan. Akhirnya akan tadi dikatakan binasa. Iya. Ya kan? Sedangkan apalagi tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang gampang mundur, gampang sudah deh, nggak usah deh. Misalnya contoh pelayanan, udah deh di sini kok nggak ngalami sesuatu apa gini, udah deh mundur deh pindah sini. Nah di situ juga akan ya deh mundur lagi pindah. Di mana-mana aja kalau orang suka mengundurkan diri, nggak tekun, nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kan ini ya Bu pertanyaan. Maksudnya masih dalam Kristen gitu. Maksudnya emang sih mundur misalnya dari tempat pelayanan A, saya mundur gitu ya. Tapi saya ke B gitu. Tapi kan istilahnya saya tidak mundur dari Kristus, cuma mundur dari pelayanan doang. Nah, itu gimana? Betul dalam pelayanan, tetapi juga memundurkan diri dari kehendak Tuhan tadi itu. Apakah benar itu di situ itu kamu, sedangkan Tuhan di suatu tempat itu yang kamu mungkin mendapatkan sesuatu yang nggak enak, tapi disitulah proses untuk mendapatkan ketekunan tersebut. Iya. Ya, tapi kamu mundur, Iya, nanti terus prosesnya pindah lagi situ, kamu akan diulang lagi, dari nol lagi. zero lagi, kamu akan mulai lagi Iya situ. sih. Karena di sini tujuannya Tuhan adalah untuk memproses kita supaya kita mendapatkan tadi ini apa yang kita dapatkan, yaitu janji. Kalau kita tekun, kita gampang sekali begitu kena halangan, begitu kena senggolan, begitu kena apa, mundur, nggak mau digesek orang, nggak mau ini, mundur, ganti, pindah di sana deh, itu kena lagi. Sama, iya Sama sih, akan benar kena lagi di situ. Wah di sini nggak enak, di sini nggak enak, mau ganti di sana. Sedangkan bukan masalah di situ nggak enaknya, tapi di situ Tuhan mau proses kamu. Sedangkan kamu mundur, kamu nggak mau naik level lagi, nggak mau terus lagi, kamu mundur, pindah dimanapun, ya drop lagi, mulai dari nol lagi. Sampai semua gereja di Jakarta dimasukin Tetap nggak satu-satu. berubah. Ya akhirnya mundur. Dan Iya. ketika waktunya Tuhan datang sedikit waktu lagi, nah hilanglah semuanya tuh. Sebab sedikit waktu lagi dan bahkan sedikit waktu lagi Dia akan datang. Nah kalau Tuhan segera datang sedangkan kamu lagi sibuk dengan muter-muter ini, sini nggak enak, coba sini deh, siapa tahu ini dapat yang lebih enak sini. Tapi kamu jadi proses waktunya hilang dong. Tadi saya katakan Iya sih. kan, sebetulnya kalau kita mencari dahulu kehendak Allah, itu menghemat waktu kita. Iya, jauh banget ya. Iya, menghemat waktu kita sehingga kita, oh ini ya Tuhan, walaupun kayaknya kita buang waktu dengan berdoa lama, kayaknya buang waktu, kayaknya semua pada sibuk kerja, pada sibuk ini, kok ini berdoa aja. Tapi kita mencari kehendak Tuhan sehingga ketika Tuhan sampaikan ini loh gini, nah kita langsung kerjakan, oh ini ya Tuhan, nah dapat langsung. Iya, Kita iya. kalau kita sepertinya waktu pertama kali kayaknya wasting time, kayaknya kita buang waktu dengan mencari Tuhan. Tentunya mencari Tuhan ini dalam hal doa pasti. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki? Nah kalau kita nggak mau sabar di situ, kita nggak tekun di situ, kita akan gampang mundur. Lalu kita coba pindah lain, tetap lagi mulai lagi. Kalau katanya yang tadinya merasa gue di sini nggak enak karena rusak, ternyata yang kita nyampe ke sana komunitas yang baik jadi rusak gara-gara kita gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya di kitanya gitu ya. Masalahnya di bukan orangnya di sendiri. ininya Betul. gitu. Di mana saja sedangkan Tuhan tuh sedang memproses kita, bukan masalah di tempat itu. Hati kita yang mau diproses. Iya sih, betul. Ya. Kalau kita izinkan, kalau kita relakan hati kita ini mau diproses, yaitu ada levelnya, nggak hanya cuma sampai minta dapat, tapi naik lagi, lebih lagi. Iya. Level. Di dalam kerohanian itu ada levelnya, dan Tuhan mau kita itu terus naik level, terus naik, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Iya. Tapi di sini seringkali disalahartikan ayat tersebut. Jadi kepala terus kita mau ngepalai semuanya terus jadi segala. Artinya kita itu naik terus sama seperti Tuhan. Bukan sama seperti Tuhan, akhirnya sampai di level di mana seperti ketika Tuhan menciptakan kita pertama kali, mulia. Iya, karena kalau yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dulu.
Ya dong, nggak ada seorang pun yang mau menjadi hamba, terus kemudian aku menjadi bos, nggak kembali lagi. Sedangkan Tuhan aja yang big boss mau turun jadi hamba. Kita Iya. nggak mau jadi hamba. Iya sih. Memang kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Amin. Tekunlah dalam mencari Tuhan ya. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau belum dijawab berarti memang harus terus persisten ya. Tekun, Terus saja. terus minta, terus cari, terus diketok walaupun diliatin orang gitu ya. Ini ngapain ini orang di luar gitu ya. Ngetok-ngetok nggak dijawab. Sorry. Iya. Makasih Ibu. Sama-sama. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam Kingdom Culture selanjutnya. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you.